Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini Rabu 5 April 2023, Rabu dalam pekan suci. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bercerita tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas berani menjual gurunya hanya untuk mendapatkan 30 uang perak. Yang dipilih Yudas saat ini menjadi tren umat Katolik. Banyak orang Katolik yang menjual Yesus untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan popularitas, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan kekuasaan. Orang berani mengkhianati Yesus demi kepuasan duniawi semata. Kisah Yudas ini akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menemukan banyak dari antara kita yang berani menjual Yesus demi kepuasan dirinya. Kita akan menemukan banyak orang yang mengkhianati Yesus demi apa yang diinginkan. Mereka itu mungkin saja keluarga kita. Saat ini kita berhadapan dengan tantangan yang berat ini. Lalu apa yang bisa kita buat? Saya ingin mengajak kita untuk melihat yang pertama, tekunlah mendekatkan diri dengan Yesus. Inilah persoalan hidup kita. Kita hanya memahami kekatolikan kita hanya dengan baptis. Lalu kita mulai cuek dengan segala sesuatu. Lalu bagaimana kita bisa membanggakan diri untuk menjadi orang Katolik kalau kita punya relasi dengan Tuhan itu jauh? Maka kunci untuk semakin bertahan, tetap setia adalah membangun relasi dengan Tuhan terus-menerus. Mempersembahkan diri dan suka duka hidup kita pada Tuhan. Dan saya meyakini Tuhan akan memberikan jalan terindah untuk kita. Yang kedua perlu menyadari bahwa semua yang kita punyai, yang kita miliki, harta kita, popularitas kita, kedudukan kita, ketenaran kita, kekuasaan kita, apapun yang kita miliki, pada akhirnya hanya kepuasan duniawi saja, hanya sementara, semuanya akan berakhir. Dan Tuhan tidak membutuhkan itu. Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan kita pada Dia. Hanya mereka yang setia pada Kristus yang akan mendapatkan keselamatan kekal. Maka kalau kita ingin selamat, kita ingin mendapatkan sukacita, kebahagiaan kekal di surga, tidak ada pilihan lain selain terus setia
mencintai Yesus sampai akhir hidup. Orang yang setia sudah mendapatkan tempat yang penuh sukacita di surga nanti. Maka marilah setia terhadap Yesus sampai akhir hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.